Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya, atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lain. Setiap detik, setiap ruang yang kita tempati, selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya kepada Allah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil atau perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarnya. Maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah, akan tetapi manusia yang tidak dapat rahmat Allah. Hal ini disebabkan oleh manusia itu sendiri. Adapun di antara ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah, paling tidak 5 golongan manusia, yaitu: pertama, orang-orang yang lalai. Adalah mereka golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah. Oleh karena di dunia Allah telah mengunci mati akan hati, pendengaran, dan penglihatan mereka daripada kebaikan dan kemuliaan lagi apabila Allah memberi atas diri mereka masa untuk bertaubat. Niscaya tiadalah melainkan mereka tetap dengan kesehatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari pengingat Allah dan dalam beribadah kepadanya, sehingga merugilah mereka dengan sebenar-benarnya kerugian. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Quran Surat An-Nahl ayat 108-109. Kedua, golongan syaitan, yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, sedang mereka berkawankan syaitan dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya syaitan itu mengkiaskan sesuatu yang buruk itu agar terlihat baik daripadanya, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah dan jauh daripada rahmatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 19. Ketiga, berburuk sangka kepada Allah. Oleh karena mereka mengira bahwa Allah telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki, dan itulah seburuk-buruk persangkaan kepada Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya sekalipun atau kafir. Jika kamu memikirkan, namun sedikit juga di antara kamu yang berterima kasih. Firman Allah SWT yang artinya, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Fussilat ayat 23. Keempat,
mengada-adakan dusta kepada Allah, yaitu mereka yang di dunia bersusah payah untuk menghiaskan kepada manusia, bahkan adalah ia orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik sedang sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tiadalah pada dirinya. Atau seumpama pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaannya ia berbuat dengan kehendaknya dan tiada berbuat adil kepada umatnya, sedang di hatinya tidak ada Allah. Dan padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas sekalian gerangan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Firman Allah SWT yang artinya, maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 94. Kelima, aniaya, yaitu mereka yang tiada berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungannya ia akan peroleh untuk dirinya sendiri, atau seumpama manusia berbuat kecurangan yang nyata dalam kehidupannya, dan manusia yang kerap menganiaya orang lain dan dirinya sendiri walaupun kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Firman Allah SWT yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniayanya, maka kami kelak akan masukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 29-30. Sobat-sobat yang beriman, akibat daripada mereka yang senantiasa jauh daripada rahmat Allah, niscaya adalah mereka termasuk pada golongan orang-orang ahli neraka yang telah kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Oleh karena mereka telah berlaku zalim sesama mereka, sehingga mereka peroleh siksa lagi azab yang kekal dan selama-lamanya.